Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ada di acara berpikir sejenak. Dan kali ini saya ambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara-saudaraku, mengapa hati kita harus dijaga? Ternyata Alkitab memberikan penekanan bahwa kita harus menjaga hati kita, bukan hanya sekedar menjaga, tetapi dikatakan dengan segala kewaspadaan. Berarti hati kita ini banyak musuhnya. Ya, hati kita ini banyak penyerangnya. Sehingga Alkitab mengajar kita untuk harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Nah, kewaspadaan yang seperti apa yang harus kita ada untuk menjaganya? Nah, kalau saya boleh menjelaskan sedikit bahwa kewaspadaan yang harus kita miliki untuk supaya hati kita bisa terjaga, tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, ya itu kita harus mengerti benar. Kita harus mencari dan belajar. Nah, kalau kita tidak belajar, kita tidak mengerti, maka hati ini seringkali bahkan cenderung dan mudah untuk dikuasai oleh si jahat. Nah, oleh sebab itu, kita disadarkan bahwa hati kita ini harus dijaga benar. Dengan segala kewaspadaan, dengan segala alert, dengan segala pengertian yang begitu mendalam. Nah, saudara-saudaraku, siapa yang akan merusak hati kita? Tentu, kalau kita tidak mengerti ajaran Tuhan, maka yang merusak kita adalah si iblis. Ya, nah oleh sebab itu, saudara-saudaraku, untuk menjaga supaya hati kita ini tetap bersih, tetap baik, maka mau tidak mau kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Setiap hari kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Setiap perbuatan kita harus tanya kepada Tuhan. Apakah ini boleh dibuat? Apakah ini boleh untuk dilakukan? Jadi persoalan hati, ya, ini bukan persoalan mudah. Di Alkitab juga mengatakan bahwa pikirkanlah di dalam hatimu. Oleh sebab itu, hati ini sangat penting, ya, yang membawa kita untuk masuk ke dalam dimensi yang Tuhan inginkan. Kalau hati kita rusak, maka kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yesus mau mengorbankan dirinya karena hati. Dia mau menebus dosa kita karena hatinya. Bukan pikirannya, bukan logikanya, bukan rasionya, bukan keinginannya, tetapi hatinya. Kalau mau dikatakan logika atau pikir-pikir, buat apa Yesus harus mati di atas kayu salib? Pasti Tuhan Yesus juga akan berpikir bahwa saya mati pun juga banyak yang belum percaya dia kok. Ya, kalaupun saya berbuat baik juga orang lain juga tidak berbuat baik kok. Tidak mengikuti dia. Tetapi Tuhan mengerti bahwa apa yang ada di dalam hatinya tulus, dengan kasih yang begitu sempurna yang ada di dalam hatinya, maka dia rela untuk melakukan apapun menurut manusia ini tidak mungkin atau tidak boleh dilakukan, atau mungkin kalau manusia biasa akan tidak melakukannya. Nah, saudara-saudaraku, setelah kita menjaga dengan kewaspadaan hati kita, maka dikatakan di situ terpancarlah
kehidupan. Karena dari sana, jadi hati ini harus dijaga dengan baik, baru ada kehidupan. Nah, kehidupan yang seperti apa? Mungkin kita merasa kita juga sudah hidup, kita juga sudah memiliki hati. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita menjaga hati kita? Kalau hati kita tidak terjaga dengan baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan, maka hidup yang kita merasa hidup, itu bukan kehidupan yang diingini oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus bereskan hati ini. Ya, artinya melalui proses tentunya. Kalau ada yang membenci kita, kita tidak perlu benci dia. Kalau ada yang menjahati kita, kita tidak membalasnya. Kita selalu menjaga hati ini supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah berpikir sejenak kali ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.